Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat. Bunyi lah ini. Halo. Tes. Nikmat sehat wal afiat sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini guna mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan seluruh sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak keturunan kita dikumpulkan bersama beliau oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang kemarin kita membahas mengenai izin yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya untuk pergi berhijrah ke Madinah. Kita katakan bahwa ada kisaran 70 orang Madinah yang pergi ke Mekah menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian 70-an orang ini masuk ke dalam agama Islam. Kemudian mereka kembali ke Madinah dan di sana mereka menyebarkan Islam. Nah, dari 70 orang ini kemudian ini cikal bakal terbentuknya masyarakat yang Islami yang ada di Madinah sana. Karena itu ketika keadaan semakin parah di Mekah, orang-orang kafir Quraisy ketika itu semakin menekan Rasulullah dan para sahabatnya, semakin keras siksaan, gangguan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir kepada Rasulullah dan kepada para sahabatnya. Rasulullah kemudian berkata kepada mereka, kalian silahkan berangkat terlebih dahulu menuju ke Madinah. Nah, silahkan berangkat terlebih dahulu untuk menuju ke Madinah. Di sana kalian akan lebih baik kehidupannya, gitu ya. Di sana agama kalian, akidah kalian, keimanan dan keislaman kalian akan lebih terjaga ketika kalian pindah dari Mekah menuju ke Madinah, menuju Madinah. Dan kita katakan kemarin bahwa semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi berhijrah ke Madinah itu secara sembunyi-sembunyi, ya, secara diam-diam, kecuali Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab diceritakan di dalam sejarah bahwa ketika beliau akan hijrah, beliau keluar dari rumahnya sambil membawa busur panah. Kemudian beliau tawaf, sholat 2 rakaat di dekat Ka'bah, kemudian ngasih pengumuman, "Wahai orang-orang kafir Quraisy, ini saya mau hijrah ke Madinah. Siapa yang enggak terima saya hijrah, monggo silahkan ketemu saya di balik bukit fulan ini. Siapa yang kepingin istrinya jadi janda, siapa yang kepingin anak-anaknya jadi yatim, silahkan menghalangi kepergian saya hijrah dari Mekah menuju Madinah." Sayyidina Umar jadi terang-terangan begitu, dan nyatanya tidak ada yang berani menghalangi hijrahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Karena kalau Sayyidina Umar bilang siapa yang istrinya mau jadi janda, anaknya mau jadi yatim, kok terus ada yang berani mengiyakan ancamannya itu, ya insya Allah terjadi benar. Nah, insya Allah ya terjadi benar, istrinya jadi janda, anak-anaknya jadi yatim. Udah, ketika sahabatnya Rasulullah SAW akhirnya gitu ya, berangsur-angsur keluar dari Mekah menuju Madinah, yang tersisa ketika itu
Di Mekah hanya segelintir orang, orang-orang yang memang tidak mampu berhijrah. Begitu juga di Mekah masih tersisa Rasulullah SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasulullah SAW kemudian didatangi banyak sahabat gitu. Ya Rasulullah, saya izin mau hijrah. Oh ya silahkan. Ya Rasulullah, saya izin mau hijrah, terus begitu. Tapi ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kamu nggak hijrah juga? Kamu nggak hijrah juga? Katanya Rasulullah, nanti belum. Nah, saya belum. Dan saya kepengen hijrah. Saya udah kepengen berangkat hijrah, tapi nanti. Udah, ini biar sahabat-sahabat yang lain terus. Nah, kemudian di saat itu ketika orang-orang kafir ini lama-lama kan heran, ini kok orang-orang Islam tambah lama kok tambah sedikit ini jumlahnya di Mekah. Pada kemana mereka ini? Oh, akhirnya cari kabar, ternyata ketahuan mereka satu persatu mulai hijrah ke Madinah. Katanya mereka, ini gawat ini. Kalau sampai Muhammad ikut hijrah ke Madinah, kemudian menyebarkan Islam di Madinah, gawat. Nah, bisa sukses nanti dia di sana. Siapa yang mau menghalangi dia di sana ini? Nah, siapa yang mau menghalangi dia? Dia di Mekah aja, orang Madinahnya datang kok. Ini apalagi kalau Nabi Muhammadnya pergi ke Madinah. Akhirnya mereka rapat. Ini enaknya Muhammad ini kita apain ya? Supaya udahlah, kita mau cepat selesai dari urusan Muhammad dan Islamnya dia ini. Kita udah gak punya waktu lagi ngurus-ngurusi kayak gini. Akhirnya mereka rapat, kemudian mereka memutuskan udah gini aja. Setiap suku yang ada di antara kita mengirimkan satu orang utusan yang nanti sudah terkumpul banyak, kita akan mengepung rumahnya Nabi Muhammad SAW, rame-rame kita bunuh. Jadi liciknya mereka itu, liciknya orang-orang kafir Quraisy itu, mereka tidak mau nanggung dosanya sendiri. Ya. Jadi umpamanya cuman kabilahnya fulan gitu ya, suku A yang membunuh Nabi Muhammad. Itu kan sepanjang sejarah kan jelek nanti. Wah, ini suku A ini yang bunuh rakyatnya sendiri, ini yang bunuh Nabi Muhammad ini. Nah, belum lagi nanti yang lain Bani Hashim, Bani Muthalib kan bisa membalas ke suku itu kan. Sukunya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad kan nanti bisa minta balas ke dia. Ini saya mau balas orang ini dia yang bunuh Muhammad, ini suku ini. Tapi kalau mereka semua bersatu, membalasnya ke siapa? Umpama ada 10 suku, semuanya ikut andil dalam pembunuhannya Nabi Muhammad. Terus cuman ada Bani Hashim, Bani Muthalib mau minta pembalasan atas terbunuhnya Nabi Muhammad. Masa 2 suku lawan 10? Ya kalah masa. Nah, akhirnya kata mereka, udah gini aja, biar kita semua aman, biar kita semua tenang, ini cepat selesai. Masing-masing dari kita kirim 1 orang. Nah, masing-masing dari kita kirim 1 orang. Nanti kita kepung rumahnya Muhammad di malam hari, pas udah suasana sepi, itu orang semua masuk rame-rame bunuh Nabi Muhammad SAW. Oke. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, di suatu siang yang panas siang itu, tiba-tiba kelihatan dari jauh Rasulullah SAW jalan menuju ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dilihat ini nggak biasanya, ini hari panasnya kayak gini, nggak biasanya orang pergi keluar. Ini pasti ada sesuatu. Ya, kalau Rasulullah keluar ke rumahnya Abu Bakar jam segini, di hari yang sangat panas, di jam yang sangat terik mataharinya, yang orang nggak ada yang keluar, ini berarti ada kabar sesuatu ini. Akhirnya ketika Rasulullah SAW sampai, terus ditanya, ya Rasulullah ada apa? Udah tahu kan? Wah, ini mesti ada sesuatu. Ya Rasulullah,
ada apa ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah SAW bilang, saya sudah dapat izin untuk hijrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengizinkan saya untuk hijrah. Jadi kemarin-kemarin Rasulullah nggak segera pergi hijrah ke Madinah itu karena menunggu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, datang izin untuk Rasulullah segera pergi ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar untuk mengabarkan, ini saya sudah dapat izin sekarang. Kata Sayyidina Abu Bakar, alhamdulillah, ini saya punya kendaraan, ambil untuk kamu hijrah ya Rasulullah. Nah, sahabat itu kalau udah urusannya sama Nabi Muhammad nggak pakai perhitungan lagi, ya, nggak pakai perhitungan lagi. Ini saya punya kendaraan, ambil aja, ambil buat kamu pakai untuk kamu pergi ke Madinah. Kata Rasulullah, nggak mau saya kalau gratis, saya maunya bayar. Itu ya. Jadi sahabatnya Rasulullah sama Rasulullah siap mengorbankan apapun, tapi Nabi Muhammadnya juga tahu diri lah, bahasa kasarnya juga tahu diri. Ini dikasih gratis itu tidak kesenangan gitu. Oh, ini mumpung dikasih kendaraan gratis, terus alhamdulillah berangkat. Nabi Muhammad tidak, kalau kamu mau ngasih kendaraan ini, saya maunya bayar. Kalau kita ya, ini ada motor nganggur Ustaz, alhamdulillah terima kasih banyak. Kesenangan dikasih gratis. Ini Rasulullah enggak. Ya, karena salah satu akhlak yang bagus yang seharusnya kita punya adalah punya harga diri, ya, tidak mau punya banyak hutang budi sama orang, tidak mau terlalu banyak punya hutang budi sama orang. Itu bagus, punya akhlak seperti itu. Nah, Rasulullah tidak mau punya banyak hutang budi sama orang, dikasih kendaraan untuk hijrah, tidak mau, saya maunya bayar. Nah, jadi tidak bakal diungkit-ungkit di kemudian hari itu. Wah, kamu selamat sampai Madinah kan gara-gara saya yang kasih kamu kendaraan dulu. Tidak bisa. Orang tidak ada yang bisa berbuat seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad punya akhlak tidak mau punya hutang budi. Sebisa mungkin tidak mau punya hutang budi selama masih bisa. Nah, kita juga harusnya meniru itu, ya. Akhirnya singkat cerita, Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar segera bersiap-siap untuk pergi ke Madinah. Rasulullah kemudian menginstruksikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, malam ini kamu tidur di kasur saya. Malam ini kamu tidur di kasur saya, kamu selimutan. Nanti kamu hijrahnya belakangan aja. Kenapa ya Rasulullah kok hijrah belakangan? Enggak, ini masih ada barang-barangnya orang-orang kafir Quraisy itu yang dititipkan ke saya. Saya enggak mau pergi terus masih punya tanggungan di sini. Biar saya berangkat, kamu tolong kembalikan barang-barang ini ke orangnya yang punya. Jadi kan sekali lagi orang-orang kafir Quraisy pas itu tuh aneh banget. Jadi tidak percaya dengan kenabiannya Rasulullah, tapi kalau punya hajat, kalau punya keperluan, kalau mau nitip barang, itu paling percaya sama Nabi Muhammad SAW. Ya, paling percaya sama Nabi Muhammad SAW. Jadi punya hajat itu ya punya barang itu dititipkannya ke Rasulullah. Tidak percaya sama orang lain itu tidak percaya. Sama saudaranya, sama tetangganya, tidak percaya. Ini semua kayak saya semua pikirnya. Ini yang paling tepat untuk saya serahkan barang ini ya Muhammad. Karena Muhammad ini terkenal Al-Amin kan, yang paling amanat, diserahkan ke Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ketika mau pergi ke Madinah menugaskan Sayyidina Ali untuk mengembalikan barang-barang itu. Ya, sehingga ketika keluar ke Madinah udah nggak punya tanggungan apa-apa lagi di Mekah. Terus siap katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya kalau memang begitu tugasnya siap katanya. Nah, akhirnya Sayyidina Ali ya malam itu sebagaimana kita tahu ya tidur di kasurnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar mengutus anaknya yang namanya Abdullah untuk nyari kabar. Ini tersiar info enggak di luar kalau Rasulullah mau hijrah. Takutnya kalau tersiar kabar nanti akan dihalang-halangi kan. Coba kamu Abdullah
kamu keluar kumpul sama orang, pergi ke pasar, ketemu orang ini itu, cari info. Kira-kira ada desas-desus nggak Rasulullah SAW mau berangkat hijrah ke Madinah. Jadi yang anaknya Abdullah suruh cari kabar, anak-anaknya yang perempuan oleh Sayyidina Abu Bakar disuruh menyiapkan perbekalan, perlengkapan yang akan dibawa oleh Rasulullah SAW dan beliau dan Sayyidina Abu Bakar untuk pergi ke Madinah. Dan akhirnya malam itu juga rumahnya Rasulullah SAW jadi dikepung ya, oleh orang-orang kafir yang mengirimkan masing-masing mengirimkan satu utusan itu, jadi ngepung rumahnya Nabi Muhammad SAW. Katanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali udah bingung ini. Waduh, ini keluarnya gimana? Ini nggak ada celah. Ini semua pintu, semua sisi rumah itu ada orangnya yang sudah siap untuk masuk dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Ini caranya berangkat gimana? Tapi Rasulullah ya tenang-tenang aja. Ya, Rasulullah memang gitu orangnya, karena tahu ada Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu siap membantu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang itu dibikin tidur. Ya, jadi berjaga depan rumahnya Nabi Muhammad, tidak sadar tuh sampai akhirnya ketiduran. Ketika ketiduran, Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar keluar kan mau hijrah, keluar. Sayyidina Abu Bakar, aduh ini harus pelan-pelan jalannya. Kalau jalannya agak ramai sedikit takutnya bangun semua. Rasulullah malah ngambil tanah. Setiap melewati satu orang, kepalanya dikasih tanah. Melewati satu orang, kepalanya dikasih tanah. Sampai semua masing-masing itu di atas kepalanya ada tanah. Berangkat Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar, bangun orang-orang. Ini tadi kita ketiduran ya? Iya kayaknya. Coba ini kira-kira Muhammad sudah keluar belum? Kayaknya belum. Ini kayaknya belum. Kita dari tadi di depan sini, mesti kalau ada orang keluar kita tahu ini. Ada satu yang nyaut dari belakang. Oh sudah telat. Ini Muhammad sama Abu Bakar udah berangkat. Kamu tahu dari mana? Coba cek di atas kepala kalian masing-masing. Dicek, ada tanahnya semua. Itu udah jelas Muhammad itu yang ngasih tanah kita, untuk ngasih tahu bahwa kalian ini tidak bisa ngapa-ngapakan saya. Nah, mau kalian kepung kayak mau bikin rencana apa kayak, Allah yang jaga saya, tidak ada gunanya. Nah, jadi ya kayak ngecek gitu ya, gitu. Oh lah, nyiapkan orang udah tak mau dobrak, mau masuk, mau bunuh, akhirnya aku ya tetap bisa keluar, kira-kira gitu. Tapi tetap masuk dilihat, oh ini masih ada itu kok, ada orang yang tidur di kasurnya. Begitu siap mau ditusuk, dibuka kasurnya, ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali-nya ya berani aja lagi. Bayangkan kalau itu nggak pakai dibuka langsung ditusuk, mati Sayyidina. Tetapi karena yang nyuruh Nabi Muhammad, sahabat itu kalau udah kaitannya dengan Nabi Muhammad tidak pakai mikir. Kamu di sini sudah siap. Dulu pas lagi perang, sahabat itu ada kisaran 6-7 orang yang ganti-gantian melindungi Nabi Muhammad SAW. Karena buat mereka lebih baik saya yang celaka dibanding Nabi Muhammad SAW. Buat mereka itu ya, kalau ditimbang antara saya dengan Nabi Muhammad, yang lebih manfaat hidup itu ya Nabi Muhammad SAW. Kalau saya yang hidup ngasih manfaat apa saya? Kira-kira kan gitu. Jadi itu melindungi Nabi, nanti ada tombak, ada panah gitu misalnya, itu ditahan pakai tangan. Ya tangannya ya ketusuk panah. Tapi buat mereka tidak ada masalah, selama yang penting Nabi Muhammadnya hidup. Yang penting Nabi Muhammadnya selamat. Ada sahabatnya Rasulullah ditawan sama orang kafir, ya. Ditawan terus mau dibunuh. Kata dia gini, saya kasih penawaran ya, kata orang kafir. Ini kan kamu sekarang mau saya bunuh, kamu saya kasih tawaran. Gimana kalau kamu nggak saya bunuh, tapi kamu bawa Nabi Muhammad SAW ke sini, dia yang saya bunuh. Enak kan? Kamu bisa pulang kampung, kamu bisa kumpul sama keluarga, kamu bisa duduk bareng sama mereka, enak. Dibanding kamu sekarang kayak gini, mau saya bunuh loh kamu. Coba gimana menurut kamu? Kalau kamu pulang, terus kamu seret Muhammad itu ke sini untuk jadi pengganti kamu. Kata sahabatnya, demi Allah, ada satu duri yang menusuk kakinya Nabi Muhammad, saya nggak rela. Kok
jangankan suruh bawa ke sini untuk dibunuh. Saya nggak rela kalau ada satu duri yang menusuk kakinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai segitunya. Nah, tinggal sekarang kita mengukur kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diriwayatkan, ini riwayat sahih, boleh dicek di mana-mana. Ada satu orang kafir ngelihat Rasulullah sama sahabatnya. Kata dia, demi Allah, saya ini sudah ketemu raja-raja di mana-mana, tapi saya nggak pernah lihat orang mencintai pemimpinnya seperti sahabatnya Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukur rambut, Nabi Muhammad cukur rambut. Itu rambutnya tidak ada yang sampai jatuh ke tanah. Sahabatnya semua sudah rebutan ngambil rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad wudu, itu air wudunya tidak ada yang sampai nyiprat ke tanah. Semua orang sudah siap nampani air wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti yang nggak dapat ngambil dari temannya. Saking, ini pokoknya ini air ada hubungannya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat mereka apapun yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad lebih berharga bahkan dari nyawanya mereka sendiri. Sayyidina Khalid bin Walid itu panglima perang Islam yang sangat luar biasa. Kalau perang tidak pernah kalah Khalid bin Walid. Suatu hari pas lagi perang, kemudian dia nyuruh pasukannya untuk mundur dulu. Terus ini kita mundur dulu aja, jangan kita nggak usah nyerang terus, kita mundur, kita atur strategi lagi. Pasukannya mundur. Dilihat, tahu-tahu Khalid bin Walid ini putar balik, langsung lari ke arah musuh. Prajuritnya kan bingung semua. Loh, ini tadi disuruh balik, kok ini orang malah tahu-tahu kudanya dipacu sekencang mungkin langsung masuk ke arah musuh. Tidak lama balik, ditanya, Khalid bin Walid, kamu ngapain tadi? Kamu mau mencelakakan diri kamu sendiri. Kok kamu lari sekencang itu pakai kuda langsung ke tengah-tengah pasukan musuh? Kata dia, enggak, ini topi saya, topi perang saya ini tadi jatuh. Nah, di topi saya ini ada satu helai rambutnya Nabi Muhammad SAW. Saya tidak mau itu topi yang ada rambutnya Rasulullah jatuh diinjak-injak sama orang-orang kafir. Mendingan saya membahayakan diri saya sendiri, mengambil resiko, saya mau menyelamatkan topi yang ada rambutnya Rasulullah. Yang penting topinya apa rambutnya? Rambutnya. Ya, karena ada rambutnya Sayyidina Khalid bin Walid sampai mau seperti itu. Sayyidina Anas bin Malik ketika meninggal dunia nulis wasiat, saya punya berapa helai rambutnya Rasulullah, tolong masukkan di kafan saya ya. Dimasukkan. Kenapa? Berharga ya. Karena ini bukan rambut kita, ini bukan rambut saya, kata Sayyidina Anas. Kalau rambut saya sih tidak ada harganya. Tapi ini rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mahal itu yang punya rambut ini. Nah, ini rambut ini pernah nempel di badannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya pernah ada ulama juga yang mengatakan perbedaan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini dalam Al-Quran ini ya. Nabi Musa ketika mau masuk ke bukit Tur Sina, kata Allah di dalam Al-Quran, lepaskan sendalmu wahai Musa. Nah, lepaskan sendalmu karena kamu mau masuk ke satu tempat yang suci. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, bajunya tetap dipakai, sendalnya tetap dipakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat sekarang ada peci-peci yang ada gambar sendalnya Rasulullah SAW. Sendal, ngapain sendal ditaruh di peci, ditaruh di atas kepala? Loh, ini bukan sendalnya kita. Nah, ini sendalnya Nabi Muhammad SAW. Kita sama sendalnya Rasulullah. Loh, yang ketemu Allah sendalnya Nabi Muhammad, bukan kita. Ya. Kenapa kok sendal itu mendapat kemuliaan seperti itu? Karena terikat langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita mau hidup mulia, kalau kita mau hidup sukses, kalau kita mau hidup bahagia, hidup dicintai banyak orang, hidup bermanfaat untuk banyak orang, tidak ada jalan lain kecuali kita juga mengikatkan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ya.
Itu makanya para ulama suka membuat permisalan. Katanya para ulama, orang itu nilainya tergantung temennya. Orang itu nilainya tergantung temennya. Coba kulit kambing ketemu Al-Quran, ditaruh di bawah enggak? Ada kulit kambing dijadikan sampul Al-Quran, boleh ditaruh di bawah? Tidak boleh. Selesai dibaca, cium, ya kan? Tapi kulit kambing ketemu beduk, dipukuli saben mau, sholat itu gebungi. Sama kita juga. Kalau kita mau nilai kita bagus, kita mau kualitas kita bagus, kita mau hidup mulia, pinter-pinter cari teman, pinter-pinter menghubungkan diri kita dengan orang lain. Karena nilai kita sesuai dengan teman kita itu siapa. Kalau mau hidup mulia ya tidak ada yang lebih bagus selain mengikatkan diri dengan Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang soleh. Dan akhirnya begitu ya, Nabi Muhammad SAW kemudian keluar bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diceritakan juga ketika itu akhirnya mereka sampai di Gua Thur. Sampai di Gua Thur. Gua Thur itu satu gua di atas bukit gitu, tempat mereka kemudian bersembunyi. Jadi ketika Rasulullah keluar dari Mekah menuju Madinah, terus orang-orang kafir ternyata ketipu, yang di rumah itu ternyata Sayyidina Ali. Wah, ini kita udah ketinggalan ini sama Muhammad. Akhirnya dikejar, dicari sampai dilihat jejaknya. Oh, ini ada jejak kakinya di sini. Ini jejak kakinya Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Diikuti terus dikejar sampai ke Bukit Thur tadi. Nah, dilihat, ini kok jejaknya berhenti di sini. Jejaknya kok berhenti di sini. Di mana ini? Kok kayaknya dalam gua sini deh katanya. Dilihat lagi, enggak mungkin. Ini di gua ini ada sarang burung merpati sama ada sarang laba. Kalau ada orang masuk pasti rusak. Nyatanya tidak rusak, berarti tidak ada orang. Padahal ya di situ Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah tenang di dalam situ. Sayyidina Abu Bakar yang takut. Aduh, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ini kalau orang-orang ini ngelihat ke bawah aja ketemu kita. Kalau mereka lihat ke bawah gini, mereka pasti akan melihat kita dalam gua sini. Kata Rasulullah sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, wahai Abu Bakar, gimana menurut kamu kalau ada dua orang, terus yang ketiganya itu Allah Subhanahu wa ta'ala? Terus gak usah takut, gak usah sedih, Allah bersama kita, Allah yang akan melindungi kita. Nah, la tahzan innallaha ma'ana. Gak usah takut, gak usah sedih, Allah yang bersama kita. Tenang aja, kata Rasulullah. Itu ya, subhanallahnya, orang-orang orang kafir itu akhirnya memutuskan untuk pulang. Wah, ini kayaknya udah gak kekejar lagi. Ini kayaknya dia lewat jalan lain. Dari sini mungkin dia pergi ke arah lain ini. Tidak mungkin kalau ini jejaknya berhenti di sini, tapi nyatanya tidak ada kok. Nah, akhirnya pulang mereka. Pulang, Rasulullah SAW sama Sayyidina Abu Bakar keluar melanjutkan perjalanan. Pelajarannya apa? Dari situ tuh ada pelajaran penting yang kita bisa ambil. Pelajarannya adalah kalau kita mau bergantung sama sesuatu, kalau kita mau mengandalkan sesuatu dalam kehidupan kita, tidak ada yang lebih bagus selain kita mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir Quraisy yang sebanyak itu dengan persenjataannya mereka ternyata kalah oleh sarang laba. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, rumah yang paling rapuh, rumah yang paling lemah itu adalah rumahnya laba, adalah sarang laba. Ini manusia segitu banyak kalah oleh laba. Laba-labanya melindungi Nabi Muhammad SAW dalam situ. Nah, itu artinya seperti apapun yang kita lakukan, kalau kita bergantungnya bukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak jadi apa-apa yang kita lakukan. Ya, sekeras apapun usaha kita, sepintar apapun kita, tapi kalau kita tidak menyerahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada artinya. Tidak akan ada artinya. Karena
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, wahai Allah, aku hanya bergantung kepadamu karena kamu adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ya, aku hanya bergantung kepadamu karena kamu adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Sedangkan kalau aku bergantung kepada selainmu, kata Rasulullah, itu semua akan mati, itu semua akan musnah. Ya, kita bergantung dengan jabatan. Kita hanya mengandalkan jabatan kita. Berapa lama sih kita di posisi itu? Ya, kita mengandalkan perusahaan misalnya. Berapa lama sih perusahaannya bertahan? Kita mengandalkan manusia lain. Berapa panjang sih umurnya dia? Toh suatu saat akan mati juga orang ini. Suatu saat akan meninggal dunia juga. Ketika dia meninggal, terus kita mau ngapain? Ya, tapi kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha hidup, Maha abadi dan tidak akan pernah mati. Dan pasti orang kalau bergantung kepada Allah sukses seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Hijrahnya ya lanjut terus. Ya, karena bilang ke Sayyidina Abu Bakar, tenang aja, kita berdua, yang ketiganya Allah. Tenang aja, pertolongan Allah selalu bersama kita. Ya ditolong benar. Ya. Akhirnya berangkat Nabi Muhammad SAW berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menuju ke Madinah. Diceritakan ketika masuk ke dalam gua Thur itu, Sayyidina Abu Bakar bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kamu jangan masuk dulu, biar saya cek dulu. Saya mau tahu nih, takutnya ada binatang-binatang yang nanti membahayakan, katanya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar masuk, wah bener, ada lubang-lubang. Kayaknya ini lubang-lubang tempat ular biasa ngumpet di sini. Lubang ini ditutup, lubang yang ini ditutup, semua lubang ditutup. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar masuk, Rasulullah SAW masuk, kemudian Sayyidina Abu Bakar duduk. Rasulullah disuruh tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah, kamu istirahat aja di sini, biar saya yang jaga. Itu Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah tidur, dilihat ada satu lubang yang belum ditutup. Keluar ular dari situ. Aduh, ini kalau sampai saya gerak, nanti Rasulullah bangun. Tapi kalau saya nggak gerak, nanti ularnya maju marani saya dan Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menjulurkan satu kakinya, nutup lubang itu pakai kakinya. Digigit sama ularnya. Ya, ularnya mau keluar, ditutup pakai kaki, dari dalam digigit-gigit. Sayyidina Abu Bakar, saya pokoknya tidak boleh gerak, saya pokoknya tidak boleh gerak. Ini kalau saya gerak Rasulullah nanti bangun. Itu ya ditahan, sakit itu ditahan sampai tidak terasa nangis Sayyidina Abu Bakar. Saking sakitnya kakinya digigit-gigit ular tadi. Air matanya jatuh kena ke Nabi Muhammad SAW. Bangun Rasulullah. Abu Bakar, kamu kenapa nangis? Tidak apa-apa ya Rasulullah. Tidak, ini kamu masuk tidak ada apa-apa, tahu-tahu nangis. Mesti kan ada sesuatu. Tidak, ini saya nutupi ular di sini. Ini ularnya sekarang gigit-gigit terus. Kamu kenapa tidak banguni saya? Kamu kenapa kok? Saya tidak enak Rasulullah. Kamu capek habis melakukan perjalanan. Ini kisah masih mau lanjut lagi. Nanti kalau kamu bangun nggak sempat istirahat, saya tidak tega. Wah, akhirnya Rasulullah SAW gembira dengan sikap Sayyidina Abu Bakar. Diobati kakinya, kemudian didoakan macam-macam kebaikan untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu kembali lagi. Ya, sahabat kalau sama Rasulullah itu ya sampai seperti itu, Ya, mending saya yang digigit daripada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian disebutkan di sini sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW ke Kuba. Kuba itu ya sebelum Madinah, gitu ya, sebelum Madinah. Itu Rasulullah SAW di situ membangun satu masjid. Rasulullah nginep di situ di Kuba itu selama beberapa hari. Kemudian Rasulullah SAW di situ membangun masjid. Itu masjid pertama ya yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dari Kuba situ Rasulullah SAW kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah dan sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, menurut banyak ulama, Rasulullah SAW sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi
Jadi di tanggal 12 itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW lahir, tapi di tanggal itu juga Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Madinah. Itu diceritakan ketika Rasulullah masuk. Rasulullah itu orangnya kan sederhana. Rasulullah orangnya sederhana, nggak mau kelihatan spesial Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang luar Mekah atau luar Madinah masuk ke kota Madinah dan nggak pernah ketemu Rasulullah, terus lihat Rasulullah lagi duduk sama sahabatnya, itu nggak kenali yang mana Nabi Muhammad SAW. Karena nggak mau diistimewakan Nabi Muhammad. Ya, itu nggak mau diistimewakan itu karena beliau orangnya rendah hati. Tapi jangan terus kita bablas juga. Oh, Rasulullah nggak mau diistimewakan, sama aja kayak kita berarti. Loh ya enggak. Rasulullahnya rendah hati, kitanya tahu diri gitu. Ya, bukan terus Rasulullah tidak mau diistimewakan terus nggak kita istimewakan sama sekali, ya keliru itu namanya. Ya, Rasulullahnya rendah hati, bagus, itu memang akhlaknya Rasulullah. Kita sebagai umatnya, sebagai orang yang cinta sama Nabi Muhammad, ya tahu diri, tetap menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad itu masuk ke kota Madinah, sama Sayyidina Abu Bakar dikasih selendang. Ya, selendangnya sudah dipakai itu, dikasih ke Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Supaya orang Madinah tahu yang mana Nabi Muhammad SAW. Soalnya kalau jalan bareng jejer sama Sayyidina Abu Bakar, orang tidak bakal ada yang kenali yang mana Nabi Muhammad SAW. Soalnya sama aja, pakaiannya sama Sayyidina Abu Bakar, ya gayanya sama seperti orang kebanyakan, tidak ada yang istimewa. Akhirnya dikasih selendang oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai tanda pengenal. Ya, yang ini loh Nabi Muhammad, bukan saya. Nanti orang akhirnya ngumpulnya ke Sayyidina Abu Bakar semua kan repot. Yang ini Nabi Muhammad SAW dikasih tanda pengenal oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Rasulullah SAW ke kota Madinah, gempar Madinah. Wah, ini kedatangan Nabi Muhammad SAW. Orang nanti rame-rame, ada yang megang tali untanya Rasulullah, ada yang membawakan ini. Setiap orang nawari, ya Rasulullah nginep di rumah saya aja, Rasulullah nginep di rumah saya. Rebutan orang semua minta Nabi Muhammad SAW nginep di rumahnya dia. Rebutan, nginep rumah saya aja Rasulullah, jangan di rumah saya aja. Ini semua orang minta dihinepi sama Nabi Muhammad SAW. Katanya Rasulullah, sudah gini aja, lepaskan onta saya ini. Di mana dia berhenti, di situ saya akan bangun masjid, di situ saya akan bangun rumah, kata Rasulullah. Udah, akhirnya dilepaskan ontanya Rasulullah SAW sampai masuk ke satu tanah gitu, punyanya 2 orang anak yatim. Kata Rasulullah, di sini saya akan bangun rumah, di sini. Di sini saya akan bangun rumah, di sini saya akan bangun masjid, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, dia ngambil untanya Rasulullah, kemudian dituntun ke rumahnya Abu Ayyub ini. Maksudnya Abu Ayyub, nah sekarang kan belum ada rumahnya, kan baru mau dibangun masjid sama rumahnya ini, nginep rumah saya dulu aja. Nah, dituntun untanya Rasulullah, dibawa ke rumahnya. Udah, ketika Rasulullah lewat di jalan-jalan Madinah situ, anak-anak kecil semua nyambut Rasulullah SAW. Ada yang mukul rebana, ya, menyanyikan syair-syair, macam-macam, heboh pokoknya orang Madinah. Termasuk yang kita tahu adalah Tola al-Badru itu ya, Tola al-Badru alaina itu diambil dari syairnya orang-orang Madinah ketika menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi anak-anak kecil itu menyanyikan syairnya, nahnu jawarin min banin najjari ya habbadha Muhammadun min jari. Kami adalah anak-anak kecil dari suku Bani Najjar, alangkah bahagianya kita punya tetangga Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama Rasulullah, kalian cinta atau sama saya? Cinta ya Rasulullah. Demi Allah saya juga cinta sama kamu semua. Itu kalau mau tahu, cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan itu adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita cinta sama orang, bisa jadi orangnya cinta balik sama kita, bisa jadi enggak. Tapi kalau mau cinta yang benar, cinta yang tidak akan bertepuk sebelah tangan,
adalah cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, kayak kita pernah sering dengar ya, Nabi Muhammad ketika di Madinah beliau berkata, saya itu tahu ada satu batu di Mekah yang dari dulu sebelum saya diangkat jadi Rasul, kalau saya lewat batu itu selalu ngasih salam ke saya. Bisa dicek ini di hadis-hadis. Rasulullah di Madinah ngomong begitu. Batu itu ngucapkan salam sama Rasulullah, tidak dikecewakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diingat terus. Lah apalagi kita umatnya yang beriman kepada Nabi Muhammad, yang cinta dengan Rasulullah SAW, tidak mungkin disia-siakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Makanya kita mau cari idola itu tidak usah jauh-jauh. Ya, kita mau cari panutan, kita mau cari orang yang kita senangi itu ya nggak usah kejauhan. Namanya kita orang Islam, ya kita punya satu sosok yang memang pantas untuk kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang tidak ada di Rasulullah? Ada semua. Kita cinta sama orang kenapa? Oh, karena orangnya sopan. Dan Rasulullah kurang sopan apa? Oh, kita cinta sama orang karena orang itu berbuat baik kepada kita. Dan Rasulullah berbuat baik sama kita itu tidak cuma di dunia, bahkan sampai di akhirat masih berbuat baik sama kita. Mau alasan apa lagi? Oh, saya tuh cintanya sama orang yang dermawan, Ustaz. Saya kalau sama orang yang pelit itu tidak begitu respect, saya tidak begitu suka. Nah, Rasulullah tuh kurang dermawan apa? Suatu hari ada orang belum masuk Islam, diajak sama Rasulullah naik ke atas bukit. Kamu lihat nggak di bawah itu ada kambing-kambing? Lihat ya Rasulullah, itu kambing semua punya saya. Sekarang itu semua saya hadiahkan untuk kamu. Kambing banyak, kata dia. Rasulullah ini, wahai Muhammad, ini kambing banyak. Iya, semua itu saya hadiahkan semua buat kamu. Dan kurang dermawan apa Rasulullah? Semua dikasih, tidak ninggalkan buat dirinya sendiri. Nah, sekarang kita mau alasan apa lagi? Oh, saya sukanya sama yang indah-indah, saya sukanya sama yang ganteng, yang cakep-cakep. Dan ada orang lebih cakep dari Rasulullah ini. Orang yang kita anggap cakep sekarang, kalau kita bandingkan dengan Nabi Muhammad, tidak ada seujung kukunya. Saya tidak pernah ketemu Ustaz. Ini salahnya sendiri. Dia kan iya, saya tidak pernah ketemu Ustaz. Ini salahnya. Banyak sholawat, ikuti sunnahnya, perhatikan umatnya, ketemu nanti sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat ya enggak, ngamalkan sunnah ya enggak, perhatian sama umatnya juga enggak. Ya mau ketemunya piye? Susah, enggak bisa. Nah, saya mau ketemu Rasulullah, gampang, enggak usah repot. Banyak sholawat, lakukan sunnahnya, perhatian sama umatnya Rasulullah SAW. Tidak lama ketemu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Ya, kok dalam mimpi Ustaz? Mimpi ketemu Rasulullah itu benar. Rasulullah di dalam hadis, boleh dicek nih riwayat Bukhari dan lain-lain, kata Rasulullah, siapa yang mimpi berjumpa aku, maka dia benar-benar telah melihatku, karena setan nggak bisa nyamar jadi aku, kata Rasulullah. Tidak pernah, ya silahkan dipraktekkan gitu. Insya Allah ketemu Nabi Muhammad SAW walaupun dalam mimpi. Ya. Karena kalau tidak ada kecintaan kepada beliau, tidak ada kerinduan kepada beliau, sulit mau ketemu Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi. Itu pernah ada cerita, ada salah satu murid ngomong sama Ustaz, saya ini ya sudah lama taklim begini, saya ini ya belajar ya sudah lama. Amalan apa semua sudah tak lakukan untuk bisa mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sampai sekarang tidak ketemu. Saya minta amalan yang cespleng gitu loh Ustaz, yang manjur langsung bisa ketemu Rasulullah. Oh ada, nanti malam kamu makan malam di rumah saya. Oh siap Ustaz. Ini sudah mau dapat amalan ketemu Rasulullah, pakai diundang panggil makan lagi. Oh siap. Malam datang itu makanannya semua ikan asin. Ikan asin, kamu asin semua. Ini kamu makan semua. Ini asin semua Ustaz. Mau ketemu Rasulullah enggak? Mau. Ini makan. Lah apa hubungannya Ustaz? Mau ketemu Rasulullah enggak? Mau. Ini makan. Makan ikan asin lama-lama kan enggak kuat. Sudah nyerah Ustaz. Habis kan.
Terus tidak kuat Ustaz, mau ketemu Rasulullah enggak? Habis kan. Habis, orang makan asin-asin kan haus. Ustaz, minta minum Ustaz. Oh enggak ada. Ustaz kan sudah mau mati saya nih, makan asin-asin ini semua enggak dikasih minum. Sekarang kamu masuk kamar tidur. Enggak bisa Ustaz, kayak gini kok suruh tidur. Kamu kalau mau ketemu Rasulullah nurut. Masuk kamar akhirnya, di kasur tuh gelebekan tuh, guling-guling sana, guling-guling sini. Tidak bisa tidur, sudah tersiksa yang luar biasa. Akhirnya ketiduran saking capeknya. Pagi dibuka sama ustaznya, gimana kamu ketemu Rasulullah enggak tadi malam? Apa Ustaz, enggak ketemu, sudah tersiksa, enggak ketemu lagi sama Rasulullah. Ya kamu mimpi apa tadi malam? Saya mimpi kamu datang bawa air 1 ember, terus saya disiram. Nah, kamu mau tahu enggak kenapa itu kok gitu? Soalnya ketika kamu tidur, yang paling kamu inginkan itu air. Ketika kamu tidur, yang paling kamu inginkan adalah air. Ya kamu ketemu air. Coba kalau kamu punya kerinduan, punya kecintaan yang sampai seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW, kamu pasti ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi bukan terus makan ikan asin loh ya. Nanti pulang dari sini makan ikan asin, katanya Ustaz kemarin bisa ketemu Rasulullah. Tidak. Tapi kecintaan kita kepada Rasulullah, semakin kuat kerinduan dan kecintaan kita, semakin dekat kita dengan perjumpaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir sebelum saya akhiri, saya mau mengingatkan bahwa ini kita sudah berada di bulan Rajab. Nah, bulan Rajab berarti setelah itu Sya'ban, setelah itu Ramadan. Kata para ulama, Rajab ini waktunya kita menanam, Sya'ban waktunya kita nyiram, Ramadan waktunya kita panen. Siapa orang yang bisa menghormati bulan Rajab, dia akan diberi taufik oleh Allah untuk menghormati bulan Sya'ban. Dan siapa yang menghormati bulan Sya'ban akan diberi taufik oleh Allah untuk bisa menghormati bulan Ramadan. Menghormati itu artinya dia perbanyak melakukan ketaatan dan semaksimal mungkin menjauhi semua kemaksiatan. Itu cara kita menghormati bulan Rajab. Yang berikutnya adalah karena sudah dekat dengan bulan Ramadan, siapapun dari kita yang masih punya hutang puasa, yang masih punya hutang puasa harus segera dibayar. Tersisa bulan Rajab, tersisa bulan Sya'ban. Ini dalam waktu 2 bulan ini hutang-hutang puasa kita harus segera dibayar. Jangan sampai ketemu Ramadan nanti kita masih punya hutang yang kemarin-kemarin ya. Itu aja. Dan yang terakhir, bulan Rajab ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dianjurkan oleh para ulama untuk memperbanyak membaca istighfar. Karena pada bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala juga membukakan pintu pengampunan yang sangat luas. Karena itu Rasulullah SAW menganjurkan dalam salah satu riwayat untuk kita sering membaca Sayyidul Istighfar ya, membaca Sayyidul Istighfar atau istighfar apapun lah, nggak ada masalah. Istighfar apapun yang kita mampu, istighfar apapun yang kita bisa, kita perbanyak membaca itu di bulan Rajab demi menyambut bulan Sya'ban kemudian bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Rajab ini, memberkahi kita di bulan Sya'ban nanti, memanjangkan umur kita hingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, kita bisa melaksanakan berbagai ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, diberikan kita kesehatan yang sempurna hingga kita bisa menyelesaikan semua ibadah itu dengan sebaik-baiknya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.